Nah, bagi kalian mungkin yang dulu ataupun yang kemarin itu ketinggalan dari Bansos ataupun dari Retrodrop Arbitrum, atau juga mungkin bagi kalian yang kemarin ini yang terbaru ketinggalan dari jackpot Kalistia ya, ataupun Tia tentunya dari Bansos ataupun Retronya teman-teman. Kalian tetap semangat ya, dan tentunya terus rajin untuk garap suatu iDrop ataupun potensi iDrop dari suatu project, di mana di kesempatan video kali ini kalian bisa berkesempatan teman-teman untuk mungkin kedepannya bisa berkesempatan mendapatkan jackpot ya, di mana kalian di sini nanti bisa berkesempatan untuk mendapatkan bansos ataupun retronya, di mana di kesempatan video kali ini admin akan menginformasikan dan review sebuah project baru yang ini sempat viral banget, di mana untuk fundingnya itu mencapai 225 juta teman-teman. Tentunya dalam dolar ya. Nah, untuk project ini itu belum mengeluarkan token natif. Nah, di sini banyak sekali yang berspekulasi bahwasanya nanti untuk project ini kedepannya akan mengadakan sebuah airdrop ataupun istilahnya itu retro drops teman-teman. Nah, mungkin bagi kalian yang sering ketinggalan untuk airdrop yang sifatnya retro, silahkan nanti kalian bisa simak video admin kali ini ya. Dan pastikan kalian nanti mungkin bisa terjun agar kalian nanti bisa berkesempatan untuk mendapatkan cuan ya teman-teman. Tentunya dari airdrop ataupun dari project yang mengadakan atau berpotensi akan mengadakan sebuah airdrop. Ataupun istilah kerennya mengadakan retro drops teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel Uang Droid. Dan seperti biasa di kesempatan video kali ini admin akan mereview sekaligus menginformasikan secara lengkap ya mengenai sebuah project-project yang bisa berpotensi untuk mendatangkan cuan dalam bentuk cryptocurrency. Dan di kesempatan video kali ini admin akan menginformasikan sebuah project baru yang kemarin sempat viral banget teman-teman. Dan nanti kemungkinan ya ke depannya, karena banyak banget yang berspekulasi untuk ke depannya itu akan mengeluarkan sebuah airdrop, ataupun istilahnya sebuah retro drops teman-teman. Nah, mungkin bagi kalian yang sering ketinggalan airdrop yang sifatnya retro, ataupun yang tidak sering elik ya di sebuah bansos dari airdrop tertentu, silahkan kalian nanti bisa coba untuk berinteraksi di project yang admin akan jelaskan ya di kesempatan video kali ini, dan kalian nanti bisa berpotensi untuk mendapatkan cuan ataupun jackpot ya, bahkan karena tidak jarang juga yang mendapatkan jackpot dari sebuah retro drops. Mungkin bisa mendapatkan puluhan bahkan sampai ada yang ratusan juta rupiah teman-teman. Tergantung nanti berapa besar untuk volume transaksi kita ataupun seberapa sering interaksi kita di aplikasinya. Nah, di kesempatan video kali ini admin akan menjelaskan satu project yang memiliki potensi kedepannya akan mengadakan airdrop ataupun retro drops teman-teman. Untuk menghemat durasi video, di sini admin langsung masuk saja ke website resminya ya, ataupun ke project yang admin akan bahas di kesempatan video kali ini. Nanti untuk segala linknya admin taruh ya di deskripsi video, beserta untuk komunitas link sosial media ataupun sosial media dari project ini. Jadi di kesempatan video kali ini, admin akan menginformasikan sekaligus mereview dari salah satu project baru yang sempat viral kemarin ya teman-teman, yaitu dari Wormhole. Nah, di sini kemarin itu sempat bikin viral ataupun sempat membuat gaduh ya bagi dunia pengairdropan teman-teman. Kenapa? Karena di sini untuk Wormhole itu mendapatkan pendanaan sekitar ataupun sebanyak 225 juta dolar teman-teman. Jadi ini banyak banget. Nah, di sini untuk project ini itu belum mengeluarkan sebuah token. Nah, banyak banget yang berspekulasi nanti ke depannya untuk project ini itu akan mengeluarkan sebuah token, sekaligus juga akan mengadakan yang namanya iDrop ataupun retro drops teman-teman. Nah, nanti bagi siapa saja yang sudah berinteraksi di project Wormhole ini, nanti bisa berkesempatan untuk eligible di airdrop-nya teman-teman. Nah, maka dari itu, nanti silahkan mungkin bagi kalian yang baru tahu ataupun yang sudah tahu namun belum mencoba berinteraksi di project Wormhole ini, silahkan nanti kalian masih bisa join menyusul ya. Dan di kesempatan video kali ini, admin akan menginformasikan secara lengkap ya ke kalian semua mengenai project Wormhole ini, kemudian juga untuk di apps-nya. Nanti admin akan jelaskan semua teman-teman. Nah, untuk Wormhole ini itu adalah sebuah platform ataupun protokol yang fungsinya untuk memindahkan sebuah aset ya dari suatu blockchain tertentu ke blockchain lain teman-teman. Dan untuk Wormhole ini itu sudah support lebih dari 30 blockchain. Nanti kalian bisa cek ya di website resminya. Di sini sudah support untuk misalkan Chain Arbitrum, Optimism, Polygon, Solana, Aptos,
Binance Smart Chain, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa cek langsung ya di website resminya teman-teman. Nah, untuk wormhole ini, itu mendapatkan pendanaan yang sangat gede banget, ataupun yang sangat besar. Ini juga informasi yang resmi, nanti kalian bisa cek sendiri ya teman-teman. Nah, di sini untuk wormhole itu mendapatkan funding ya, ataupun pendanaan sebanyak 225 juta dolar teman-teman. Jadi ini banyak banget. Dan bagi kalian ataupun bagi para pemburu airdrop, ini tentunya sebuah project yang berpotensi ya teman-teman, ataupun banyak yang menjadi berspekulasi bahwasanya untuk project wormhole nanti kedepannya akan mengeluarkan sebuah token natif. Nah, jadi bagi kalian ataupun bagi pemburu-pemburu airdrop itu berspekulasi bahwasanya untuk wormhole ini nanti kedepannya juga akan mengadakan airdrop teman-teman, atau istilahnya retro drops. Nah, di sini kalian nanti bisa cek ya untuk perusahaan-perusahaan apa saja yang mendanai wormhole ini. Di sini cukup banyak ya teman-teman, beberapa investor. Di sini kalian bisa cek ada Prevent Howard, kemudian ada Coinbase Venture, kemudian ada Multicoin Capital, Paravi, Jump Trading, kemudian ada Borderless Capital, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa cek untuk source-nya, nanti admin juga taruh ya di deskripsi video, agar kalian nanti bisa baca-baca sendiri ya teman-teman. Kalau misalkan kalian ingin melakukan research pribadi lebih jauh ya mengenai project dari wormhole ini. Nah, kemudian nanti kalian juga bisa cek untuk updatean progres informasi mengenai project wormhole ini langsung di akun Twitter resminya teman-teman. Nanti kalian bisa cek ya, kalian bisa follow, agar kalian bisa mendapatkan berita informasi terbaru mengenai project dari wormhole ini. Nah, di sini untuk followernya juga sudah lumayan ya, sebanyak 157.000 follower teman-teman. Nanti kalian bisa cek sendiri. Nah, admin pribadi juga melihat project ini itu potensinya sangat bagus ya, selain mendapatkan pendanaan yang sangat besar, yaitu sebanyak 225 juta dolar, dengan total valuasi sebanyak 2,5 miliar ya teman-teman. Selain itu, di sini kenapa admin memberikan kesan positif ya terhadap project wormhole ini, karena di sini banyak banget produk-produk besar yang sudah terintegrasi dengan project wormhole. Di sini ada Uniswap, kemudian Solana, Circle, Synthetic, Hashflow, kemudian Cosmos, Aptos, Arbitrum, dan lain sebagainya. Dan selain itu juga untuk wormhole ini juga sudah terintegrasi lebih dari 30 blockchain teman-teman. Nanti kalian bisa cek sendiri ya di website resminya. Nah, kemudian di sini yang menariknya untuk wormhole ini sebenarnya sudah cukup lama, cuma kemarin sempat up ya, ataupun naik itu ketika dia mendapatkan pendanaan yang begitu besar. Nah, sejauh ini untuk total valuasi transfer ataupun total transfer on-chain yang menggunakan platform wormhole ini sudah sebanyak 35 miliar dolar teman-teman. Jadi itu banyak banget para user, entah itu yang memang ingin menggunakan secara teknis ya untuk wormhole ini, ataupun sekedar bagi pemburu-pemburu airdrop yang berspekulasi menggunakan platform wormhole ini untuk nanti ke depannya mungkin bisa mendapatkan airdropnya. Kenapa? Karena untuk wormhole ini belum mengeluarkan token teman-teman. Nah, dengan fundamental dan juga dengan berita-berita positif dari project wormhole, para airdropper itu memiliki harapan yang positif ya terhadap project wormhole ini, khususnya di event airdropnya teman-teman. Nah, kemudian cara untuk garap airdropnya bagaimana? Ataupun agar kita itu bisa berkesempatan mendapatkan airdropnya ataupun eligible, teman-teman. Jadi, untuk project wormhole ini itu sama ya seperti project-project sebelumnya, misalkan pada kasusnya Arbitrum, ataupun mungkin pada kasusnya Calistia, ataupun dari blockchain baru, Layer Zero, teman-teman. Jadi, jatuhnya seperti retro drops ya. Kita di sini disuruh untuk menggunakan atau berinteraksi menggunakan platform-platform ataupun produk-produk aplikasi atau di apps dari wormhole ini, teman-teman. Jadi, kalian nanti disuruh untuk istilahnya itu melakukan bridging dari suatu blockchain tertentu ke blockchain lain, teman-teman. Jadi kalian harus melakukan perpindahan aset. Contohnya, misalkan dari blockchain Polygon ke blockchain Binance Smart Chain. Jadi kalian di sini nanti dikenakan 2 fee dari perpindahan blockchain yang ingin kalian pindahkan, teman-teman. Misalkan kalian ingin memindahkan dari blockchain Polygon ke blockchain BNB, Binance Smart Chain ya. Jadi kalian membutuhkan gas fee Matic dan juga kalian membutuhkan gas fee Binance Smart Chain. Jadi kalian butuh 2 gas fee, teman-teman, dari 2 blockchain yang ingin kalian tukarkan. Nah, di sini modal kalian itu bebas, teman-teman. Di sini tidak diwajibkan atau tidak diatur untuk berapa minimal modal ataupun maksimal modalnya, itu tidak diatur, teman-teman. Yang penting kita itu berinteraksi menggunakan di apps-nya ataupun menggunakan protokol ini dengan melakukan bridging ataupun perpindahan aset dari suatu blockchain tertentu ke blockchain yang lain, teman-teman. Nah, biasanya yang membedakan dari total reward ataupun yang biasanya menjadi syarat sebuah eligible kalau kita menggarap event-event yang seperti ini ataupun retro, itu bukan dari berapa total modal kita ataupun minimum modal kita.
Di sini sebenarnya untuk modalnya itu bebas teman-teman, karena nanti kan kita itu hanya hilang ataupun rugi di gas fee saja. Tentunya gas fee ketika kita melakukan bridging teman-teman, atau melakukan perpindahan aset dari blockchain tertentu ke blockchain lain. Nah, untuk modal kita itu nanti sebenarnya hanya dikurangi untuk biaya gas fee saja. Nah, kemudian nanti yang membedakan untuk alokasi reward dari airdropnya ataupun dari retronya itu biasanya adalah total volume bridging kita. Nah, jadi semakin besar volume trading, volume bridging ya maksud admin atau perpindahan aset yang kita lakukan, semakin bagus ya nanti untuk kesempatan kita eligible ya di event retronya teman-teman. Jadi kalian silahkan bisa lakukan bridging sesering mungkin ya untuk meningkatkan volume kalian. Misalkan setiap hari ataupun setiap minggu. Nah, kemudian selain dengan volume, biasanya yang membedakan alokasi reward di sebuah retro itu adalah intensitas ataupun frekuensi kita ketika melakukan bridging di protokol tertentu. Nah, jadi kita semakin sering melakukan bridging di suatu protokol yang mungkin kedepannya akan mengadakan sebuah event airdrop, itu semakin bagus dan juga memperbesar peluang kita mendapatkan airdropnya teman-teman. Nah, jadi kalian nanti mungkin bisa melakukan bridging secara rutin ya, mungkin setiap hari itu 1 atau 2 kali, atau mungkin setiap 1 minggu sekali kalian bisa melakukan bridging sebanyak 5 kali, atau mungkin dengan frekuensi 1 bulan sekali. Itu terserah kalian teman-teman. Cuma biasanya yang membedakan selain dengan volume yaitu biasanya adalah frekuensi dari bridging kita. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir biasanya membedakan alokasi reward dari sebuah retro ataupun yang biasanya sebagai patokan untuk eligible di sebuah retro drop itu adalah seberapa sering kita berinteraksi di aplikasinya ataupun di apps-nya teman-teman. Nah, jadi nanti admin akan menjelaskan ataupun mencontohkan dan memberikan beberapa di apps yang nanti mungkin bisa sebagai syarat ya untuk eligible ketika nanti untuk project wormhole ini itu mengeluarkan tokennya dan juga mengadakan airdrop teman-teman. Dan sekali lagi karena ini adalah bentuknya spekulasi, artinya belum tentu pasti ada airdropnya ya teman-teman. Cuma berhubung dengan berita-berita yang positif dan juga dengan potensi dari project wormhole ini, apa salahnya kalau misalkan kita itu berspekulasi bahwasannya ke depannya untuk wormhole ini itu mengeluarkan sebuah token natif dan juga mengadakan event airdrop teman-teman. Dan pastikan di sini kalian tentunya harus menggunakan modal dingin. Jangan kalian pakai itu modal panas, karena kan kita tidak tahu teman-teman kapan untuk batas snapshotnya, kemudian kemungkinan udah pasti ada tokennya ataupun udah pasti ada airdropnya apa tidak, itu tidak pasti teman-teman. Jadi pastikan kalian harus wajib menggunakan dana dingin. Oke, di sini sekarang admin masuk ya ke platform aplikasi pertama yang sudah terintegrasi dengan wormhole, yaitu adalah Portal Bridge. Nanti untuk semua link aplikasinya yang sudah terintegrasi dengan platform atau project wormhole, admin taruh di deskripsi. Oke, di sini admin akan masuk ya ke aplikasi pertama, yaitu dari Portal Bridge. Nanti untuk linknya admin taruh ya di deskripsi video. Nah, di sini kalian silahkan nanti bisa melakukan bridging atau perpindahan aset dari suatu blockchain tertentu ke blockchain lain, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa pilih untuk networknya ataupun untuk chainnya. Nah, di sini kalian banyak banget ya untuk alternatif pilihannya. Di sini karena sudah support untuk banyak chain, di sini kalian bisa coba dengan blockchain yang gas fee-nya paling murah ataupun yang murah ya teman-teman, untuk menghemat pengeluaran kalian atau biaya untuk gas fee bridging-nya. Misalkan dari Arbitrum, kemudian untuk network ataupun chain tujuannya kalian bisa pilih ya di bagian bawahnya. Di sini kalian bebas. Di sini kalian bisa pilih mungkin ke Optimism. Nah, kemudian kalian tinggal connect wallet ya teman-teman. Di sini pastikan kalian sudah terinstall untuk MetaMask ekstensi ya di PC kalian ataupun di browser smartphone kalian yang sudah support untuk ekstensi. Nah, kemudian pastikan kalian juga sudah punya aset ya untuk Ethereum jaringan Arbitrum yang ingin kalian pindahkan ke Ethereum chain atau network Optimism. Nah, kemudian nanti kalau kalian sudah, silahkan kalian bisa pilih untuk blockchain lain ya, misalkan dari Polygon. Untuk tujuannya kalian bisa ke Binance Smart Chain misalkan teman-teman. Nah, jadi semakin banyak untuk variasi blockchain yang kalian pakai di bagian sini, itu semakin bagus ya teman-teman. Karena selain untuk memperbesar volume bridging kalian juga bisa menambah ya banyaknya variasi blockchain atau network yang kalian pakai di sebuah platform atau aplikasi bridging Portal Bridge ya teman-teman, yang tentunya ini sudah terintegrasi dengan wormhole. Nah, tentunya itu memperbesar peluang kalian untuk bisa eligible di ketika nanti untuk wormhole itu memang mengadakan event airdrop. Nah, selain itu juga kalian bisa berkesempatan untuk mendapatkan reward yang jauh lebih besar. Karena untuk volume transaksi kalian dan variasi blockchain atau network yang kalian pakai itu semakin banyak teman-teman.
Nah, kemudian masuk ke aplikasi kedua yang sudah terintegrasi dengan wormhole, yaitu dari MacPi ya teman-teman, dari MacPi. Nanti di sini kalian silakan langsung saja untuk melakukan bridging ya dari suatu blockchain tertentu. Di sini kalian cek ya di bagian networknya atau chainnya. Di sini kalian bisa pilih. Di sini ada Ethereum, Polygon Posh, BSC, Avalanche, Arbitrum, Optimism, Polygon Zk EVM, dan BEST ya teman-teman. Nanti kalian bisa pilih. Misalkan kalian bisa pilih dari Arbitrum ya. Kemudian kalian bisa lakukan bridging untuk stablecoin, misalkan USDT. Untuk tujuannya kalian bisa pilih ya, dan pastikan networknya kalian pilih berbeda. Karena kan kita di sini akan melakukan bridging. Misalkan tujuannya Optimism. Nah, untuk koinnya USDT juga. Nah, silakan kalian lakukan bridging dan pastikan di MetaMask atau di wallet kalian yang terkoneksi ke MacPi ini, kalian sudah ada balance USDT jaringan atau network Arbitrum. Karena nanti akan di bridging atau di bridge ke USDT jaringan Optimism. Nah, kalau sudah, kalian silakan tinggal ubah ke network yang lain, misalkan ke jaringan BSC ya. Kalian bisa pilih stablecoin USDT juga, kemudian tujuannya misalkan ke USDT jaringan BEST ya. Nah, di sini kalian juga bisa pilih untuk USDC, misalkan dari USDT BSC ke USDC jaringan BEST. Nah, silakan kalian lakukan bridging dan pastikan semakin banyak variasi chain atau network yang kalian pakai itu semakin bagus. Selain untuk memperbesar volume bridging kalian, juga memperbesar atau memperbanyak variasi blockchain atau network yang kalian pakai di platform ini. Nah, kemudian selanjutnya aplikasi ketiga yang sudah terintegrasi dengan wormhole yaitu dari Karir. Nah, di sini silakan sama kalian lakukan bridging dari jaringan tertentu ke tujuan jaringan blockchain yang lain. Misalkan di sini kalian untuk source-nya bisa pilih untuk chain-nya, di sini sudah banyak ya support-nya. Misalkan kalian bisa pilih dari jaringan Optimism ya. Kemudian untuk tujuannya atau destination-nya kalian bisa pilih ke Arbitrum misalkan. Nah, kemudian silakan kalian tinggal selesaikan bridging saja. Dan kalau misalkan sudah, ya kalian bisa ganti untuk chain yang lain, misalkan dari BNB, tujuannya kalian bisa ke misalkan jaringan BEST ya, terserah, yang penting semakin banyak variasi jaringan atau blockchain yang kalian pakai, untuk kalian bridging, itu semakin bagus teman-teman. Karena sekali lagi, untuk memperbesar volume atau memperbanyak volume bridging kalian, ini juga bisa memperbanyak variasi blockchain yang kalian pakai di portal bridge dari Karir ini teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya untuk aplikasi yang sudah terintegrasi dengan wormhole yang keempat yaitu dari Allbridge Core. Nah, di sini kalian bisa melakukan bridging ya menggunakan aplikasi ini. Silakan kalian nanti bisa pilih di sini untuk networknya atau jaringannya. Dan yang menarik untuk Allbridge Core di sini sudah support untuk chain atau jaringan Tron teman-teman. Jadi kalian bisa memindahkan atau melakukan bridging dari jaringan Tron terutama terhadap stablecoin ya yaitu USDT kalian ke jaringan blockchain yang lain. Misalkan ke jaringan BNB Smart Chain ya atau Arbitrum. Nah, di sini kalian bisa pilih misalkan ke Binance Smart Chain, tentunya sama untuk USDT. Silahkan kalian nanti lakukan bridging. Kalau misalkan sudah ya kalian tinggal ganti untuk chain-nya atau network atau jaringannya. Misalkan kalian mau coba dari jaringan Arbitrum ya ke jaringan misalkan Solana. Nah, itu silahkan nanti kalian tinggal pindah-pindahkan saja untuk memperbanyak variasi blockchain yang kalian pakai dan sekaligus juga memperbanyak volume transaksi bridging kalian. Nah, kemudian semakin bagus kalau misalkan kalian juga mencoba untuk add liquidity pool ya di platform dari Allbridge Core ini teman-teman. Nah, misalkan kalian ingin melakukan interaksi di liquidity pool dari Allbridge Core. Cuma ini kurang rekomendasi sih. Yang penting kalian sudah melakukan bridging menggunakan aplikasi Allbridge Core ini teman-teman. Nah, kemudian untuk aplikasi kelima yang sudah terintegrasi dengan wormhole yaitu dari Mayan Finance. Nah, sama ya di sini kalian silakan lakukan bridging dari sebuah blockchain tertentu atau jaringan tertentu. Di sini supportnya itu untuk Ethereum ya, kemudian BSC, Avalanche, Arbitrum, Solana. Nah, di sini kalian misalkan mau pilih Arbitrum, tujuannya ke misalkan Binance Smart Chain. Nah, silakan kalian bisa lakukan bridging. Untuk koinnya kalian bebas bisa pilih Ethereum itu sendiri ataupun kalian bisa pilih stablecoin. Nah, untuk tujuannya kalian juga bisa sama ya, bisa pilih bebas terserah kalian. Nah, kemudian silakan kalau kalian sudah selesai melakukan bridging dari satu blockchain tertentu ke blockchain yang lain, di sini kalian tinggal lakukan lagi, kalian ubah ya di blockchain yang lain teman-teman. Semakin banyak itu semakin bagus karena untuk memperbanyak variasi dari blockchain yang kalian pakai dan tentunya memperbanyak volume transaksi bridging kalian sehingga nanti bisa mempengaruhi ya atau setidaknya bisa memperbanyak reward airdrop yang kalian dapatkan ya. Misalkan nanti untuk wormhole ini memang benar-benar mengadakan event airdrop teman-teman.
Jadi silahkan kalian bisa berinteraksi ya dari 5 aplikasi yang sudah admin jelaskan, karena kelima aplikasi di apps tersebut sudah terintegrasi dengan wormhole. Semoga nanti misalkan ada benar-benar event airdrop ataupun benar-benar ada airdrop yang dikeluarkan oleh wormhole, nanti untuk interaksi dari kelima di apps tersebut sebagai syarat ya untuk bisa kita mendapatkan airdrop teman-teman. Dan juga bisa memperbesar reward yang kita dapatkan dari event airdropnya dari interaksi yang sudah kita lakukan, tentunya dengan banyaknya volume ataupun variasi blockchain yang sudah kita pakai dari kelima di apps yang terintegrasi dengan wormhole itu tadi teman-teman. Nah kemudian di sini kalian juga bisa cek ya untuk wormhole scan atau wormhole explorer ya. Nanti untuk linknya admin taruh di deskripsi video. Di sini kalian bisa melihat untuk network status ya dari chain wormhole atau dari project wormhole. Di sini untuk transaksi all time itu sudah sebanyak 1,4 juta transaksi ya teman-teman. Ini all time. Nah kemudian untuk total value lock-nya atau TVL-nya itu sangat banyak banget. Di sini totalnya mencapai 718 juta dolar teman-teman. Nah di sini untuk volume all time-nya juga sudah banyak banget. Nanti kalian juga bisa cek ya di wormhole scan. Nah, kemudian selain itu juga kalian di sini bisa cek ya address kalian atau alamat kalian yang sudah kalian pakai untuk berinteraksi di berbagai aplikasi yang sudah terintegrasi dengan project wormhole, teman-teman. Nah, mungkin nanti kalian bisa mencatat ya untuk transaksi-transaksi kalian yang sudah kalian lakukan, beserta dengan kalian bisa mengetahui dan mencatat berapa sih volume transaksi atau volume bridging yang sudah kita lakukan dari semua aplikasi yang terintegrasi dengan project wormhole teman-teman. Jadi tentunya itu bisa kita itu lebih terarah dan terukur tentunya untuk mengeluarkan modal kita untuk bakar gas fee-nya teman-teman. Nah mungkin kalian bisa menargetkan ya untuk total volume sekitar 100 USDT ataupun mungkin 1000 atau bahkan 10.000 USDT. Karena semakin banyak total volume yang kita capai dalam sebuah bridging ya dari kelima aplikasi yang sudah terintegrasi dengan wormhole, itu tentunya semakin bagus karena itu biasanya ya sebagai penentu kita itu eligible di suatu retro ataupun airdrop project tertentu. Dan itu yang biasanya juga membedakan jumlah reward teman-teman. Jadi silakan nanti kalian bisa cek ya, kalian paste untuk address kalian yang kalian pakai untuk berinteraksi di kelima aplikasi yang sudah admin tadi jelaskan di bagian sini. Kemudian kalian nanti tinggal cek ya untuk transaksi-transaksinya. Kalian nanti bisa melihat untuk berapa total volume yang sudah kalian lakukan tentunya. Tentunya menggunakan wormhole scan ini teman-teman. Nanti untuk linknya admin taruh di deskripsi video. Nah, silakan nanti mungkin bagi kalian yang baru tahu ataupun yang sudah tahu, namun jika kalian belum mencobanya, silakan kalian bisa coba ya teman-teman untuk sama-sama berspekulasi dan berpikiran berharapan positif ya ke project wormhole ini, karena yang perlu kita garis bawahi untuk project ini itu belum mengeluarkan token. Nah, dengan berita-berita positif dan juga untuk pendanaan yang sangat gede terhadap project wormhole ini, nanti kita bisa berspekulasi ataupun berharap positif ya teman-teman terhadap project wormhole ini nanti ke depannya mengeluarkan sebuah token dan juga nanti mengadakan sebuah airdrop yang syarat-syaratnya biasanya adalah kita pernah berinteraksi di platform-platform atau aplikasi yang sudah terintegrasi dengan project wormhole ini atau biasa yang sering disebut dengan retro teman-teman. Nah, di sini kalian itu membutuhkan modal yang lumayan, jadi mungkin bagi kalian yang belum punya modal dingin ya kalian tidak usah paksakan. Dan pastikan mungkin bagi kalian yang ingin mencobanya, pastikan kalian wajib menggunakan dana dingin teman-teman. Agar kalian itu bisa tenang, karena di sini tidak dibatasi ataupun tidak ada informasi pasti kapan snapshotnya ataupun kapan selesainya ya teman-teman. Kemudian juga tidak dibatasi atau tidak diinformasikan secara pasti bahwasanya nanti ke depannya untuk wormhole ini memang benar ada airdrop. Jadi ini hanya spekulasi saja, khususnya bagi para pemburu airdrop teman-teman. Jadi silahkan kalian pastikan review dan research sendiri dan pastikan gunakan dana dingin. Karena sekali lagi segala keputusan itu berada di tangan kalian dan di sini admin hanya mereview ya dan menginformasikan ke kalian semua. Nah bagi kalian nanti mungkin yang ada pertanyaan ataupun mungkin ada atau masih bingung, silahkan kalian bisa tanyakan di komentar video ataupun kalian juga bisa gabung ya di grup diskusi Telegram Uang Droid. Linknya admin taruh di deskripsi video. Oke, kurang lebihnya seperti itu, dan sampai jumpa di next video.